Oke guys, sekarang saya berada di Lapas Tarakan. Ini hari saya mau bertemu dengan kepala lapasnya, Pak Yosep. Kita coba-coba angkat profil beliau. Pak Yosep ini berasal dari Papua. Untuk lebih jauhnya nanti kita coba-coba tanya dengan beliau. Oke guys, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Yosep. Ini orangnya humble, suka menyanyi. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Selamat siang, kabar baik. Oke, pertanyaan klise lah ini Pak, Ya. asli. Asal dari mana Pak asalnya? Saya asal dari Papua, dari suku Biak. Papua Makanya hitam ganteng. hitam ganteng. Papua asli, persisnya di mana Pak? Kan saya Di tahu Kabupaten Biak. Biak Pak ya. Cuman kami sendiri asal Biak, lahir di Jayapura, besar di kota Nabire. Oke. Kemudian pendidikan Pak. Kami SD, SMP di Nabire, STM di Jayapura, kemudian S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, S2 di Fakultas Hukum Unhas Makassar. Terus karir di, apakah setelah selesai kuliah langsung kerja di lapas atau gimana Pak? Jadi saya salah satu yang tidak sempat kuliah, setelah kuliah baru kerja. Namun sejak tamat sekolah lanjutan tingkat atas STM, kami bekerja sambil kuliah dan akhirnya bisa menjadi aparatur sipil negara yang bertugas di lapas. Pertama berkarir Pak di mana Pak? Kami awal bertugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Nabire, kemudian berpindah lagi ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Manokwari. Waktu itu masih Papua, sekarang Manokwari sudah masuk Papua Barat. Setelah itu kembali lagi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Nabire lagi. Dari Nabire kami lulus tugas belajar di Universitas Hasanuddin Makassar. Masih dalam menjalankan studi, kami karena satu dan lain hal kami harus dipromosikan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A AB Pura Jayapura. Setelah itu kami bertugas di kantor wilayah Kementerian Hukum HAM Sulawesi Tengah di Palu. Setelah itu kami menjadi kepala lapas di Nabire, tempat kami bertugas awal, dan setelah itu menjadi kepala lembaga pemasyarakatan di kelas 2B Manokwari. Selanjutnya kami dipromosikan menjadi kepala lembaga pemasyarakatan kelas 2A Sragen Jawa Tengah, dan saat ini kami sudah 9 bulan melaksanakan tugas di lapas kelas 2A Tarakan. Tarakan sudah 9 bulan Pak ya. Oke Pak. Selain Tarakan Pak, di luar Tarakan bertugas di mana yang paling berkesan Pak? Sebenarnya semua berkesan karena di mana-mana kami bertugas, kami sangat akrab dengan pegawai dan juga warga binaan dan juga masyarakat sekitar. Jadi semua memiliki kesan. Ketika pindah kami sangat sedih sekali. Tapi demi tugas kami harus meninggalkan mereka. Oh ya, saya ada kesan begini Pak. Kebetulan ada keluarga juga sebelumnya yang pernah, ada teman juga pernah dibina di sini. Itu sekitar ya mungkin sekitar 5 tahunan yang lalu. Nah kemudian pada saat saya masuk lagi ke sekitar 3 bulan yang lalu, itu jauh berbeda Pak. Itu ada saya lihat kafenya, ada bandnya. Nah itu sebenarnya konsep dari pusat atau konsep buatan kita sendiri Pak? Memang itu sudah program dari pusat untuk pembinaan kepribadian, kemandirian. Tetapi
bagaimana dukungan dari stakeholder terutama masyarakat untuk program-program itu bisa dilaksanakan. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, sejak kami bertugas di Tarakan, seluruh petugas, narapidana, media dan juga terutama masyarakat 3 RT di sini, RT 2, RT 3 dan RT 4 sangat mencintai kami karena kami juga cinta mereka. Akhirnya bersama mereka kami lakukan perubahan sedikit demi sedikit di lapas yang kita cintai, lapas Tarakan. Kira-kira ada enggak program yang di luar petunjuk pusat yang Bapak buat sendiri? Sebenarnya program pusat sudah jelas, cuman saya namai program tadi seperti ada program Gerdana, Gerakan Pemberdayaan Narapidana, dan Gernabung, Gerakan Narapidana Menabung. Gerakan Pemberdayaan Narapidana itu bagaimana narapidana yang sejak lahir itu adalah manusia yang mempunyai bakat, potensi yang dibawa dari luar, harus kita kembangkan. Dari pengembangan bakat mereka bisa mendatangkan hasil berupa uang untuk mereka, hasil-hasil yang produktif, bisa mereka tabung yang namanya Gerakan Narapidana Menabung. Kami harapkan ketika mereka keluar, modal keterampilan dari potensi tadi yang digali, modal Gerakan Narapidana Menabung itu mereka laksanakan. Ketika keluar mereka punya modal keterampilan dan modal duit lewat Gerakan Menabung untuk keluar dia jadi manusia mandiri, bisa buka usaha atau apa kerja-kerja yang sesuai dengan apa yang didapat di lapas. Kira-kira ada enggak kalau kayak tadi sepintas saya dengar kayak universitas lah ceritanya di sini. Bapak rektornya, ada teman-teman dari dosennya. Nah, pertanyaannya Pak, ada enggak warga binaan semacam PKL lagi Pak di luar sebelum? Kalau PKL sebenarnya ada. Kalau di sini ada namanya asimilasi. Asimilasi. Program asimilasi itu bagaimana membaurkan narapidana dengan masyarakat. Seperti contoh kita di depan lapas ini ada kebun-kebun, ada kolam-kolam ikan. Narapidana yang memenuhi syarat terutama sudah mendekati bebas, itu mereka bisa bekerja di sana. Mereka pada proses edukasi di sana, mereka dengan masyarakat, kemudian dengan pegawai. Seperti kita punya di lapas Tarakan ada sarana asimilasi dan edukasi. Itu juga program dari pusat yang kita buat di lapas Tarakan dengan melihat potensi lahan yang ada, sehingga narapidana juga ada PKL yang disebut asimilasi. Oh ya, saya lihat Bapak ini punya channel, terus banyak mengekspos tentang kegiatan di dalam, terus banyak hobi nyanyi juga Pak. Nah, kalau nyanyinya ini Pak, ada prestasinya Pak? Pernah punya prestasi misalnya? Kalau prestasi hanya di YouTube aja. Kalau bermain musik, menyanyi ya untuk prestasi juara dan sebagainya ada. Cuman saya dari kecil sudah dilatih oleh orang tua untuk menyanyi dan juga bermain musik, sehingga itu hobi yang dibawa dalam tubuh. Ketika jenuh karena rutinitas yang cukup padat, saya bermain musik, saya bernyanyi, bahkan dengan warga binaan, dengan pegawai kita. Hobi mereka tetap tersalurkan Pak ya? Mereka tetap tersalur. Kemudian Pak, ini tentang konten-konten yang Bapak buat tentang kehidupan warga binaan itu tujuannya kira-kira apa Pak? Sebenarnya supaya masyarakat ini kan banyak tahu bahwa lapas itu tempat yang menyeramkan. Lapas ini tempat yang punya ada pandangan masyarakat sedikit miring tentang lapas. Sehingga saya memberitahukan lewat kegiatan, lewat medsos itu saya sampaikan bahwa lapas tidak menyeramkan. Lapas ada tempat pembinaan di sana. Lapas itu ada musik di sana, ada tertawa di sana, ada sholat di sana, ada ibadah di sana. Dan khusus untuk lapas Tarakan, kita Bhinneka Tunggal Ika happy banget. Jadi lapas ini sudah terkesan kayak asrama yang terdiri dari manusia yang berbagai karakter. Dan perlu kita ketahui bahwa lapas ini jangan dilihat dengan sebelah mata, karena tidak semua orang di penjara itu jahat,
dan tidak semua orang di luar penjara itu baik. Kita semua ini adalah manusia yang tidak sempurna, tapi dari kewenangan, talenta yang diberikan Allah kepada kita, bagaimana untuk saling mengisi. Tugas dari narapidana, tugas didukung oleh pemerintah daerah, masyarakat, sama narapidana pun juga saling mengedukasi seperti itu. Anak sudah berapa, Pak? Anak saya 5, Ikut 3 cowok, 2 cewek. di Tarakan semua, Pak? Sebagian di Jayapura, ada yang di Jogja dan ada yang di Tarakan. Oh, pencar-pencar, Pak ya. Iya, Jadi di sini ada berapa anak aja, Pak? 2 anak. Pindah sekolah juga istilah. Iya, sekolah. Oke lah. Oke lah, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelum saya tutup, nama channelnya, Pak. Jangan lupa di subscribe ya, teman. Yosef. Yosef YBS. Jangan lupa subscribe. Oke, makasih, Pak. Iya. Mas. Yuk, hati-hati, Bang. Yuk.